Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman PHP bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembuatan aplikasi CRUD, Create, Read, Update, Delete. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari cara menampilkan data atau membaca data dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Pada video kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara menginput data atau pada keyword create. Pertama kali kita harus menambahkan fungsi simpan pada model yang sudah kita buat, yaitu di kelas produk, fungsi untuk menyimpan data. Ya, fungsi untuk menyimpan data dengan query insert into nama tabelnya, nama kolom-kolomnya. Nah, untuk value-nya, isi datanya nanti diwakilkan dengan tanda tanya sebanyak field yang kita akan input. Lalu teman-teman, di dalam PDO kita gunakan seperti kemarin untuk menampilkan data prepare statement. Kita siapkan query yang ada, ya, yang sudah ada di atas. Setelah itu kita eksekusi. Nah, eksekusinya nanti ditambah data-data yang teman-teman nanti sudah buatkan atau sudah simpan di dalam formnya. Ya, jadi fungsi simpannya menerima parameter data. Nah, sebelum nanti mengeksekusi query ini, kita harus membuat fungsi data jenis. Karena seperti kita ketahui, data produk nanti merujuk atau mengacu kepada tabel jenis. Jadi di tabel produk ada foreign key namanya ID jenis. Nah, untuk menampilkan nama jenisnya di elemen form nanti, ya, maka kita buat fungsi baru, ya, yaitu data jenis. Query-nya sederhana, select bintang from jenis, ya. Lalu teman-teman di sini tidak menggunakan prepare statement, langsung menggunakan fungsi query, yaitu untuk mengeksekusi query sekaligus mengambil datanya dari SQL yang sudah kita define. Select bintang from jenis. Jadi teman-teman untuk menyingkat, ya, prepare statement bisa dengan query. Namun teman-teman kebanyakan konsep untuk mengeksekusi lalu mengambil data lebih banyak menggunakan konsep prepare statement. Jadi disiapkan dulu SQL-nya, baru dieksekut. Kalau query dua hal sekaligus dilakukan, mengeksekusi query sekaligus mengambil data hasil eksekusi query. Nah, jadi ini ada contoh, teman-teman, dua metode, ya, PDO, ya, yang nanti hampir sama fungsinya. Sama fungsinya, ya, mengeksekusi lalu mengambil data. Kalau yang di bawahnya simpan, dia siapkan dulu, lalu dieksekusi. Baik, kita tambahkan pada source code kita, pada model, ya. Ya, pada video sebelumnya kita baru satu fungsi. Sekarang kita copy paste aja dari yang sudah ada, teman-teman. Ya, fungsi data jenis. Di data jenis, ya. Query-nya sangat mudah sekali, select bintang from jenis. Ya. Select bintang from jenis. Terus ya, seperti itu. Select bintang from jenis. Sebelumnya menggunakan konsep prepare statement. Sekarang teman-teman kita gunakan fungsi query. Fungsi query untuk apa tadi? Eksekusi query dan ambil data. Dan ambil datanya. Setelah dieksekusi, langsung diambil datanya. Jadi tidak menggunakan fetch all gitu, ya. Nah, teman-teman, berarti this query dengan fungsi apa? Query bawaan dari PDO, ya. Nah, ini langsung RS aja. Result set, tidak execute, tidak fetch all. Ya, demikian teman-teman, di return RS, result set.
Selanjutnya, ini untuk form ya. Untuk form nanti ada elemen misalnya drop down atau select option. Nanti datanya dari sini. Jenis kan memiliki ID dan nama di database-nya. Di tabel jenis, di tabel barang, database barang ya. Dia memiliki dua field, teman-teman, field ID dan nama, nanti kita looping dari situ. Ya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan menyimpan data dengan query insert ya. Maka prosesnya hampir sama dengan data produk, ada prepare statement, namun tidak di fetch all karena nggak ngambil data dia, malah menyuplai data. Nanti berhenti berarti sampai execute ya. Ini saya copy lagi teman-teman, hampir sama polanya ya, paste di bawahnya. Ini fungsinya simpan misalnya ya, fungsinya misalnya simpan. Ya, query-nya teman-teman ya disesuaikan. Insert into, insert to produk, sebutkan kolom-kolomnya. Ada kode, ada nama. Kita lihat database-nya dulu. Di tabel produk. Kode, nama, kondisi ya. Kode, nama, kondisi, harga stok. Kode, nama, kondisi, harga, stok. Ikuti polanya ya. ID jenis dan foto. ID jenis dan foto. Ya, dengan data-data values ada berapa tanda tanya nih? Tergantung kolom yang disebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanda tanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, setelah itu teman-teman tanpa paste all dan tanpa return. Jadi fungsi ini tidak mengembalikan nilai karena dia teman-teman menyuplai data. Nah, yang disimpan apa? Berupa array data. Berupa array data nanti misalnya berarti execute-nya pun nanti teman-teman di sini dengan data juga. Ya. Jika menampilkan data paste all tanpa parameter fungsi karena dia mengambil data. Jika ingin menginput data, menyimpan data, ada data-data yang ingin disimpan berupa array. Ini kan berupa array nanti. Ya, array asosiatif gitu ya. Kode, nama, kondisi dan seterusnya. Lalu teman-teman ya query-nya seperti ini. Values-nya, datanya diwakilkan dengan simbol tanda tanya. Lalu ada prepare statement seperti biasa. Disiapkan query-nya, lalu di-execute query beserta datanya. Baik, saya simpan. Ini sudah selesai. Sekarang kita buatkan form-nya. Karena kita menggunakan responsive web design Bootstrap, maka kita bisa membuat form lewat form Bootstrap Builder. Ya, form Bootstrap Builder. Ya, cuma sayang di sini versinya belum yang terbaru, tapi sudah 4 ya. Dan 4 kita bisa pakai yang versi 1413 ya. Kalau kita kemarin versinya adalah versi 46, di sini versinya adalah 413, tidak masalah ya. Baik, ada kode mengikuti database-nya, ada nama. Nah, kode adalah text field, ini sudah benar, kita edit dulu. Atau kita klik text field-nya ya. Nah, title-nya jangan text field, tapi kode. Lalu ini name element form. Huruf kecil semua, jangan ada spasi, kode juga. Oke, yang lainnya sementara nggak disetting, icon dan seterusnya nggak perlu. Lalu kita tambah kolom. Kita tambah field, add field. Setelah itu nama produk, text field lagi ya. Add field, text field. Ini kita pilih teman-teman apa? Kode, nama produk. Nama produk, name-nya misalnya nama, singkat aja ya, huruf kecil semua, tidak boleh ada spasi. Add field lagi ya. Setelah itu teman-teman kondisi ya,
kondisinya kita gunakan radio button biar bervariasi. Title-nya kondisi barang, apakah baru, apakah second gitu ya kemarin ya. Ya, untuk name-nya teman-teman kondisi huruf kecil semua. Ya. Untuk labelnya ini kan kelinci, bebek, ikan kita ganti. Kita 2 aja ya. Teman-teman, kondisi baru, title-nya, value-nya juga baru. Ini enum ya tipe datanya kemarin. Lalu second, ini barang bekas ya. Value-nya juga kita samakan second seperti yang sudah didaftarkan di dalam database. Hanya 2 kondisi. Ya, yang bertipe data enum untuk kondisi enum baru sama second ya. Oke ya, sudah kita buat. Selanjutnya adalah harga stok. Harga stok kita tambah lagi teman-teman. Add field, harga text area, ini harga, labelnya, title-nya, name-nya harga juga. Ya, tambah lagi stok ya, text field lagi, diklik, ada harga, selanjutnya stoknya, lalu name-nya stok juga. Yang lainnya kita abaikan dulu sementara ya. Lanjut lagi teman-teman, harga, stok, ID jenis dan foto. Untuk ID jenis kita pilih ya elemen form berupa teman-teman pilihan select option. Yang belum kita pakai text area dan checkbox ya. Ya, kita pilih select option. Title-nya adalah jenis produk. Name-nya apa misalnya? Jenis ya. Name-nya apa? Jenis gitu ya. Lalu teman-teman sementara pilihannya kita masukkan 2 dulu, yaitu elektronik dan furniture. Kemarin kalau kita lihat baru 2, 1 elektronik, 2 furniture. Baik, berarti teman-teman ini kita masukkan ya elektronik ya, value-nya 1 ya. Di dalam database value-nya 1, ID jenis ya. Kalau furniture value-nya 2. Ya, seperti value-nya 1. Judul ini label ya, teman-teman ya. Label di antara nanti option. Jadi kan ada option value, nanti ada labelnya. Nah, labelnya yang kedua adalah furniture. Furniture. Dengan ID jenis di value-nya, teman-teman di dalam table adalah nomor 2. Nanti ini kita looping sih sebenarnya teman-teman ya. Dari query ya yang sudah kita buat. Oke, terakhir foto. Kita add field, foto, text field lagi ya. Kita belum menggunakan upload file. Ya, masih menginput data biasa. Foto, name-nya juga foto. Ya, baik ya teman-teman. Oh, di sini ada require field ya. Ya, kalau mau dipakai boleh ya. Enggak juga nggak apa-apa. Ya, dari atas berarti ya, kode ya wajib diisi gitu ya. Terusnya nama produk wajib diisi, silakan nanti ya. Kondisi wajib diisi. Nah, ini ya require field. Lalu harga wajib diisi gitu ya. Diklik-klik aja teman-teman. Stok, diklik stok ya, wajib diisi. Jenis produk, teman-teman diklik jenis produk wajib diisi. Ya. Lalu untuk foto tidak wajib diisi. Ya, kalau sudah, teman-teman kita copy paste kodenya. Nah, ini dia kodenya. Yang kita copy paste adalah form to form karena kita CSS-nya sudah ada, JavaScript-nya juga demikian. Berarti yang kita copy paste dari form builder Bootstrap ini kita copy form to form-nya saja. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat file baru di coding PHP kita, yaitu form produk. Ya, sejajar dengan file yang lain ya, bukan di model. Kemarin sudah ada data produk. Sekarang di app-ku ya, teman-teman di app-ku atau sejajar dengan data produk atau yang lainnya, boleh diklik dulu data produk, new file. Nama file barunya adalah form produk.php. Ya, kita beri judul dulu H3 misalnya ya. H3
form produk. Paste yang tadi teman-teman ya, paste yang tadi. Oh, tombolnya belum ada ya? Ya nanti kita tambahkan ya. Tombolnya belum ada, sudah ada satu tombolnya. Tombolnya teman-teman tentu saja simpan ya, primary. Ini simpan. Tombolnya udah satu, simpan. Karena kita baru membuat fungsi simpan saja, belum ubah dan hapus ya. Teman-teman selanjutnya name-nya proses misalnya ya, kita beri name yang lain, tipenya submit, simpan itu sebagai label, lalu kita beri value untuk nanti logic. Kalau tombol simpan nanti jalankan query insert. Jika tombolnya ubah nanti jalankan query update. Value-nya saya huruf kecil semua deh, simpan ya, huruf kecil. Untuk labelnya teman-teman ini saya diawali huruf besar. Jadi nanti yang masuk logic adalah value. Kalau simpan yang diawali huruf besar adalah sebagai label di tombol button ini. Saya simpan teman-teman. Ya maka dalam aplikasi ya, kalau kita buka localhost /appku, kalau saya portnya ada 8080 ya. Kalau kita klik data produk, nah seperti itu teman-teman. Harusnya kita buat satu tombol simpan, nanti akan diarahkan ke form produk gitu ya, diarahkan ke form produk. Nah caranya teman-teman, di file data produk kita copy paste aja nih tombol simpannya ya, button tutup buttonnya kita copy paste teman-teman di data produk setelah judul. Nah misalnya di sini ya, di atas table boleh. Oke teman-teman, ini kita buat keterangan tombolnya tambah. Tombol tambah nanti akan diarahkan ke indeks PHP, tanda tanya halaman apa teman-teman yang baru nih, form produk. Ya berarti teman-teman di sini bukan button tetapi menggunakan href karena hyperlink ya. Karena apa teman-teman, hyperlink. Oke, kita lihat dulu panduannya di getbootstrap.com, lalu di komponennya teman-teman kita gunakan komponen button. Nah, ini button ya. Oke, kalau hyperlink teman-teman ya di sini ya, atau menggunakan href juga boleh. Dengan kode HTML cuma diberi CSS bootstrapnya button primary. Tipenya bukan button. Ya, berarti teman-teman ini kita ganti bukan button melainkan href. A berarti tutup A di sini ya. Href. Ini bukan lagi button, href. Ini saya hapus semua. Tipe submitnya juga nggak ada teman-teman ya. Yang kita hanya pakai adalah kelasnya si bootstrap btn primary. A tutup A berarti ya teman-teman. A tutup A ya teman-teman. Di sini kita arahkan ke index.php, tanda tanya halaman sama dengan apa yang sudah baru kita buat, form produk. Form ya produk. Nggak usah dikasih .php. Kenapa? Karena pada main.php sudah di logic. Di main.php sudah diberi logika. Kalau tidak kosong halaman requestnya diarahkan ke request halaman. Tadi requestnya teman-teman form produk, extensionnya sudah disertakan. Tapi kalau kosong requestnya diarahkan ke halaman umum. Sekarang teman-teman di data produk ini sudah ada indeks PHP, tanda tanya sama dengan hal produk, form produk ya. Kalau kita lihat di sini hal data produk. Lalu kalau klik about us, hal about us. Nah, kita akan nge-request halaman baru, hal baru, yaitu form produk. Nanti akan diarahkan sesuai dengan main-nya, teman-teman. Akan diarahkan ya sesuai dengan halamannya, lalu ada extensionnya .php. Berarti teman-teman ya di data produk tadi sudah benar ya, indeks PHP, tanda tanya hal sama dengan form produk ya, dengan CSS-nya
dari Bootstrap, yaitu BTN primary, lalu keterangan linknya tambah. Saya simpan teman-teman ya. Apakah langsung ngelink? Kita coba, kita eksekusi, klik data, klik produk ya, tambah tuh ya, ada tambah, klik tambah ya, maka akan diarahkan ke halaman form produk. Perhatikan teman-teman, langsung jadi, walaupun secara versinya agak beda sedikit. Yang di sini 413, kalau kita kemarin versinya adalah 46. 4.6, tapi masih versi 4 ya, tapi langsung bisa jalan. Nah, untuk kondisi baru second-nya, lalu jenis produknya, ini menggunakan array ya. Array teman-teman, scalar untuk kondisi. Kalau jenis produk ngambil dari master data jenis. Query-nya sudah kita buat pada model produk, yaitu fungsi data jenis. Berarti di form produk teman-teman ya, sebelum kita lakukan sesuatu, kita buat dulu array. Buka PHP, tutup PHP, kita buat dulu array ya. Sekarang buat array scalar R, tadi misalnya kondisi. Karena tidak menggunakan master data atau tabel relasi, kita gunakan array scalar biasa. Ada kondisi baru ya, lalu ini array scalar ya, ada kondisi second. Nanti kita looping di bawahnya. Baik, yang kedua, teman-teman, kita menampilkan data jenis produk di form tadi ya. Kalau ini untuk radio button sini diganti, ini kan masih manual, teman-teman, baru secondnya. Nanti kita ganti dengan yang lainnya. Oke, dengan ini R kondisi. Selanjutnya, teman-teman, ya, kita panggil ya, kita ciptakan objek dulu, $object tambah dengan new produk ya. Oleh karena itu teman-teman, ini kita sertakan ya, karena menyertakan sebuah kelas, keywordnya kemarin adalah require once ya, require once ya, nama filenya titik koma, nama filenya produk.php, nama kelasnya ya. Berada di dalam folder apa teman-teman? Berada di dalam folder model ya, slash gitu ya. Coba kita lihat dulu ya, models, oh pakai S, models ya, model slash. Namun teman-teman ya, ini ya teman-teman model, lalu di sini teman-teman apa namanya, data produk, form produk ya, mohon maaf, form produk ya teman-teman. Bisa gak langsung akses model? Bisa ya. Jadi model, form produk. Nanti kalau nggak bisa, dia naik satu tingkat dulu. Form produk bisa langsung melihat folder model, oke. Lalu dipanggil setelah itu file kelasnya produk.php. Oke, setelah itu teman-teman panggil fungsi untuk mendapatkan data jenis produk di dalam modelnya. Tadi sudah kita buat fungsi data jenis. Ya, oleh karena itu teman-teman di formnya ya, kita buat variabel rs result set, atau yang lainnya juga boleh, nggak mesti result set teman-teman, tidak mesti seperti kelasnya yang nanti nilai kembaliannya apa, result set rs, nggak mesti. Variabel yang lain nanti boleh, kita samakan saja, misalnya rs sama dengan $object, ini instant objeknya, minus lebih besar, memanggil fungsi data jenis. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lakukan looping pertama di apa teman-teman, di dalam kondisi barang ini. Ngelooping apa? Ngelooping R kondisi. Berarti ya teman-teman, radio buttonnya kita apa namanya, cukup satu aja. Ini kan ada yang ke 0, ada yang ke 1, nanti kita sesuaikan. Array ya, seperti array dimulai dari 0. Ini saya hapus. Berarti teman-teman, yang kita looping adalah div tutup div ini ya, untuk radio button. Nanti 01-nya kita gunakan konsep incremental ya, karena mau di looping. Sekali lagi saya ulang, ada dua pilihan, tadi baru sama second tapi manual. Sekarang kita harus menggunakan array di atas, agar nanti pas proses edit teman-teman dia bisa langsung di edit ya.
tidak perlu lagi manual ya. Sekarang kondisinya teman-teman ya masih manual. Sebenarnya buat ngetes ya, buat ngetes dia masuk atau tidak bisa ya. Cuma langsung aja kita gunakan konsep looping ya. Ini saya hapus satu. Oke, teman-teman. Lalu di sini kita looping, buka PHP. Tutup PHP-nya di sini dulu. Ya, kita buat variabel nomor dimulai dari 0. Ya, untuk mengganti ini, teman-teman ya. Lalu kita loop for each ya, variabel di atas apa? R kondisi, as aliasnya teman-teman kondisi. Atau langsung kondisi boleh, aliasnya kondisi ya teman-teman. Nah, yang kita jadikan nanti nama kondisinya ini baru atau secondnya, berarti ini dicetak dengan aliasnya apa tuh? Kondisi. Nyetaknya dengan apa teman-teman? Dolar tanda lebih kecil, tanda tanya sama dengan gitu ya. Lalu di sini dolar apa tadi? Kondisi. Namanya, jadi kita menggunakan konsep looping ya. Oke, selanjutnya teman-teman, nah ini ya yang perlu kita perhatikan teman-teman, ini 0 berarti teman-teman ini kita concat atau kita cetak 0 ini dengan tanda tanya sama dengan tutup PHP, ini variabel nomor yang mulai dari 0. Begitu pula ini teman-teman, 0-nya diganti dengan variabel nomor, tanda tanya sama dengan tutup PHP dolar nomor, nanti di incremental. Tapi kan cuma 2 ya, 0 tambah 1 nanti 1 untuk yang kondisi kedua yaitu second ya. Jadi kondisinya sudah dicetak pada labelnya. Oke. Oh, di sini juga di value nih ternyata, di label dan di value, di label dan di value juga teman-teman. Ini kita cetak dengan alias R kondisi, value-nya yaitu kondisi, tanda tanya sama dengan kondisi. Baik, ada lagi? Kita cek dulu ya sebelum kita eksekusi. Oke, sepertinya sudah. Jangan lupa ini ada buka kurung kurawal. Tutupnya di mana teman-teman? Tutupnya di bawah div ini ya. Lalu tutup PHP, tutup, buka PHP, tutup PHP, sekedar nutup kurung kurawal. Dan jangan lupa ini kita akan increment nomornya 0, 1, 2, 3 kalau kondisinya nanti banyak, karena cuma 2 ya. Nah, baru sama second, berarti ini dolar nomor plus plus untuk increment. Di sini indeksnya 0, dimulai dari 0, lalu 1 dan seterusnya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kita akan melooping ya data kondisi. Sebentar, ini merah ya. Kita lihat. Kalau enggak ini saya enter aja ke bawah. Ini titik koma ya, biasa itu. Ini di enter lagi. Oke. Akhir statement query statement di dalam PHP sama seperti pemrograman lainnya Java ya, diakhiri dengan titik. Baik, kita tes dulu teman-teman. Apakah di sini dia berubah? Kita tes. Apa ada error? Enggak ya? Coba kita lihat source code-nya. Dia tidak menggunakan manual lagi, melainkan menggunakan apa kondisi. Nah, ini ya. 1, 2 di sini teman-teman sudah tidak manual lagi, melainkan menggunakan query tadi. Oke, jalan. Sekarang kita looping teman-teman untuk jenis produk ini ya, yang diambil dari array RS namanya teman-teman, apa RS ini array asosiatif. Kita ciptakan dari apa teman-teman, model produk, kelas produk, di dalamnya ada fungsi data, jadi sudah dipanggil oleh instannya OBJ. Datanya disimpan oleh array asosiatif $RS. Maka yang tadinya manual, nah ini teman-teman ya, ini kita ganti ya, ini kita ganti ya. Oke, ini berarti 1 aja atau 2 nggak apa-apa. 1 nilainya kosong, lalu biasanya ada keterangan pilih produk. Nah gitu ya, pilih jenis ya, pilih jenis misalnya seperti itu.
Nah, yang kita looping ini, teman-teman. Opsi terakhir. Kalau nanti jenisnya ada 5, nanti opsinya ada 5. Kebetulan kita cuma 2 juga. Satu furniture, satu elektronik. Nah, teman-teman, ini kita kosongkan. Opsi terakhir kita loop dengan apa, teman-teman? Dengan PHP. Buka PHP. Tutup PHP. Lalu kita loop for each. Ya, for each variabel di atas RS ya. Result set RS sama dengan lebih besar. Ya, kita lihatkan teman-teman key dan value-nya. Key-nya ID-nya. Dan dia menjalankan RS ini, teman-teman, data jenis. Data jenis menjalankan query select bintang from jenis. Kan di tabel jenis ada ID dan nama. Maka ID dan nama bisa kita panggil di sini. Ya. ID dan nama kita bisa panggil di sini. Untuk key-nya saya aliaskan dengan ID. Ini as ya, mohon maaf. RS as ya, aliasnya as. Pasangan key dan value ya, tanda lebih besar sama dengan tanda lebih besar. Lalu teman-teman untuk value-nya kolom nama. Saya aliaskan misalnya dengan variabel nama. Buka kurung, tutup kurungnya di mana, teman-teman? Di akhir opsi. Nanti di sini. Walaupun cuma satu karakter, tapi dia milik PHP, wajib diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Ya, teman-teman, berarti ini blok loopingnya yaitu opsi. Satu opsi akan jadi 1000 opsi, tergantung. Master data jenisnya udah di input berapa? Kita baru 2, berarti opsinya 2, elektronik dan furniture. Ya, baik, untuk value-nya kita ambil ID-nya, ya, karena select bintang from jenis, ya, ada kolom ID. Ya, key-nya saya aliaskan dengan ID-nya. Baik, teman-teman, berarti ini kita cetak. Tanda tanya sama dengan tutup PHP $ID sebagai key-nya. Lalu, teman-teman, di sini kita cetak lagi $nama. Ini saya copy paste aja. Untuk mencetaknya tanda tanya sama dengan diakhiri tanda tanya lebih besar di antara opsi. Nah, di sini ya, di antara opsi letakkan di sini. Ya, ini apa, teman-teman? Aliasnya di atas nama. $nama. Nah, gitu ya, ini $nama. Oke, sepertinya sih sudah, teman-teman. Ya, saya simpan, saya refresh kembali. Apakah error? Tentunya tidak ya. Ini pilih jenis ada 2. Oh, berupa array. Nah, nyetaknya teman-teman, Pak, ini array asosiatif ya. Oh, berarti nyetaknya teman-teman ya dengan kurung siku gitu ya. Bentar, kita lihat dulu ini. Teman-teman, data jenis ya, returnnya RS. Oke, sebentar, ini udah pasangannya ID dan nama ya. ID dan nama ya. Itu teman-teman berupa RS-nya berupa array asosiatif. Saya sudah teman-teman aliaskan dengan ID dengan nama. Ya. Oke, kita lihat dulu di sini pilihannya. Pilih jenisnya jadi array ya. Kalau yang ini sudah benar nih. Klik kanan, lihat sumber halaman. Ya, baru second, ini 01. Cuma di sini teman-teman jadi 0 sama 1 juga ya. Berupa array ya, berupa array. Oke, kita lihat dokumentasi yang sudah ada. Sebentar, teman-teman. Ya, sebelumnya saya pernah buat untuk produk ya, menampilkan data jenis. Data produk ya. Simpan, kita ubah belum? Ya, lalu kita lihat formnya. Groupingnya teman-teman sekarang untuk yang jenis barang. Nah, ini ya teman-teman ya, RS opsi. Oh, teman-teman
nggak perlu pasangan key dan value, langsung variabel nilainya saja ya, alias nilainya saja, nanti di dalamnya baru menggunakan array asosiatif. Baik teman-teman ya, ada kesalahan sedikit ya di aplikasi kita. Saya buka lagi teman-teman, kita nama projectnya app ya, appku. Oke teman-teman, di sini tidak perlu dialiaskan lagi. Misalnya teman-teman di sini alias value-nya saja langsung. Ya, misalnya rs-nya saya aliaskan karena ini jenis. Ya, saya aliaskan ke J. Misalnya gitu ya. rs-nya result set-nya jenis. Nah, teman-teman di sini berarti memanggil jenis karena array asosiatif pakai kurung siku fill ID. Nah, gitu ya. Di sini teman-teman di antara opsi ya variabel J sebagai alias ya dari result set J, kita panggil fill nama. Baik, seperti itu. Tadi ada kesalahan sedikit, troubleshooting sedikit, kita sudah benarkan. Kita simpan ulang, kita refresh, saya close juga. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, pilih jenis. Nah, electronic furniture. Kita lihat source code-nya. Lihat sumber halaman, teman-teman. Apakah 1 dan 2 nanti di value select option-nya? Ya benar. Option value 1, option value 2. Ini ID, ini fill nama. Untuk tadi kondisi barang baru sama second ya, gunakan array scalar biasa. Cuma untuk key-nya atau indeksnya 01 kita sudah buatkan tadi variabel nomor di dalam sisi programnya. Nomor nanti di incremental. Baik teman-teman, sudah bisa. Sekarang terakhir kita buat processingnya. Di sini teman-teman prosesnya membuat controller ya dengan menyertakan koneksi database sama modelnya. Di sini ada simbol titik 2 kali menunjukkan naik 1 tingkat dulu. Karena controller tidak bisa langsung nanti memanggil model dan memanggil file koneksi. Ya, controllernya nama filenya teman-teman nanti bebas ya. Misalnya controller produk controller kalau nanti di framework gitu ya, produk controller kita simpan dalam variabel controller. Baik, sama-sama sudah ada folder models ya di app. Sekarang folder baru di appku ya, folder baru, new folder controllers. Teman-teman, kita ini menganut ya, paham tentang MVC ya, walaupun sebenarnya di PHP natif belum diwajibkan, bebas-bebas saja mau pakai konsep MVC mau biasa, karena bebas teman-teman, namanya juga natif sesuai dengan si pembuat. Cuma ini kita dekatkan konsepnya dengan MVC. Jadi terkait fungsi dan query adanya di model, processing di controller, tampilan nanti langsung di bawah project. Nanti kalau di framework nanti ada folder views lagi ya. Sebenarnya kita bisa juga, cuma karena baru sedikit untuk view-nya langsung di bawah project. Baik teman-teman, kita buat file baru di folder controller ya. Namanya misalnya produk controller. Tapi ini bukan kelas ya. Kalau di nanti framework ini sebuah kelas, ini bukan kelas, cuma file biasa. Tidak diawali dengan huruf besar, produk controller.php. Nah, perhatikan ya, si produk controller teman-teman nggak bisa langsung akses folder model dan koneksi, tentu saja koneksi database-nya ya. Mana koneksi database ya di dalam file kita. Nah, ini ya nggak bisa langsung karena dia harus naik 1 tingkat dulu ya, controller ke appku, baru melihat model, folder model, dan melihat file koneksi.php. Maka di produk controller buka PHP, tutup PHP, atau tidak perlu ditutup karena ini PHP murni teman-teman ya. Nah, sekarang kita sertakan require once ya, titik 2 kali naik 1 tingkat, lalu panggil koneksi dulu boleh, koneksi.php, komen koneksi ya, koneksi.php,
satu lagi kita panggil model ya. Require once ya. Naik tingkat satu kali apa? Models ya, lalu nama filenya produk.php. Oke ya, teman-teman, tahapan proses yang pertama adalah satu, tangkap request elemen form. Tangkap request elemen form. Ya, ditangkap ya teman-teman dari form ini. Nama variabelnya boleh beda teman-teman dengan nama elemen formnya. Kalau kode, name-nya kode, ada setiap elemen harus ada name-nya nih. Terusnya nama produk, name-nya nama. Yang kita buat tadi di form bootstrap-nya si builder ya. Baik, kita simpan dalam variabel yang sama nih. Kode sama dengan $_post. Oh iya, formnya belum ditentukan metode dan actionnya. Actionnya ke sini, ke controller ya. Nah, formnya masih bersih. Ya, kita tambahkan dulu metodenya, tentu saja post, karena ini input data harus rahasia. Metodenya post. Ya, lalu actionnya teman-teman. Aksinya kemana nih? Di folder apa tadi? Controller ya. Kontrol spasi aja. Nah, controllers. Nama filenya tadi adalah produk controller. Nama filenya di controller, produk controller ya. Ntar kita lihat dulu. Ya, oke, benar. Produk controller. Harus sama ya teman-teman ya, harus sama. Ini masih merah nih soalnya ya, belum selesai, jadi dianggap error. Padahal kita hanya menyatakan saja. Apa nama filenya tadi? .php. Nah, itu ya teman-teman ya. Baik, ya silakan teman-teman ditambahkan dulu formnya agar dia nanti mengarah kepada controller bernama ya produk controller, lalu metodenya adalah post. Selanjutnya teman-teman, kita tangkap ya requestnya berdasarkan name elemen form. Berdasarkan apa teman-teman? Name elemen form ya. Oke, di sini ya kita lanjut. Ini masih error tadi. Nah, post kurung siku tadi ada kode ya, sesuai dengan name elemen formnya. Nama variabel tidak mesti sama, beda juga boleh. Tapi biar mudah kita samakan semua ya. Oke, ini saya copy paste aja nih teman-teman ya. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7. Ya, baik teman-teman, habis kode nama. Habis nama teman-teman, ini juga yang penting yang dalam kurung sikunya ya. Nama, habis nama apa teman-teman? Kondisi sesuai name elemen form tadi ya, yang di bootstrap builder. Habis kondisi harga gitu ya. Ini harga juga. Lalu stok yang wajib sama di dalam kurung siku. Nama variabel boleh berbeda. Stok ya. Lalu, nah kita lihat, saya nggak hafal name untuk jenis. Kondisi kan name-nya kondisi ya. Untuk jenis saya nggak hafal, kita lihat dulu. Select ID jenis, name jenis. Oh, name-nya jenis. Name-nya teman-teman jenis. Harga stok jenis ya. Nama variabelnya boleh dibedakan nggak sesuai file name-nya, sesuai foreign key-nya, ID jenis. Boleh nggak? Boleh. Nah, ini saya bedakan satu ya nama variabelnya ya. Yang lain sama. Terakhir foto kita samakan lagi. Jadi nama variabelnya ada satu yang berbeda, tidak masalah. Yang wajib sama adalah yang di dalam array ini. Karena ini processing form. Yang tadi formnya, metodenya adalah apa teman-teman? Post. Oke teman-teman, setelah ditangkap ya, kalau di dalam slide teman-teman sudah disiapkan semua ya.
Kalau kita lihat di dalam site sudah disiapkan semua untuk metode yang lain, ubah, ya, hapus, ya, dan batal. Cuma sekarang saya belum ke situ dulu, ya. Kita fokus di simpan dulu. Ini kita akan lanjutkan nanti ketika kita akan mengubah data dan menghapus. Ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Yang perlu kita tangkap juga nanti kalau untuk logic adalah tombolnya, name-nya apa? Tombolnya, name-nya adalah proses. Tapi sekarang belum kita tangkap dulu karena kita baru satu tombol, ya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman, ya, menyimpan. Langkah kedua, menyimpan data di atas ke sebuah array. Nama array-nya apa? Lihat, teman-teman, di dalam model produknya. Nama array-nya begitu di-insert data. Tapi teman-teman, nama variabelnya nanti nggak mesti data juga, ya. Karena pas implementasi pemanggilan fungsi simpan, nanti sesuai dengan variabel yang diimplementasikan. Tidak harus sama dengan data. Ini kita samakan dulu. Nanti teman-teman, ya, di dalam produk controller, nama variabel array-nya adalah data. $data sama dengan kurung siku gitu ya. Siku, teman-teman. Ya, kita masukin semua tuh di atas. Mulai dari kode, koma, nama. Nah, kalau saya ingin kasih komentar boleh. Kan ada 7 tanda tanya ya, teman-teman ya. Berarti kode ini untuk tanda tanya pertama. Tanda tanya pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi di dalam modelnya ada 7 tanda tanya. Nah, 7 tanda tanya ini nanti diwakilkan di dalam controller, ya. Ini yang disimpan ke dalam array. Oke, ini saya copy aja. Jadi menulisnya menyamping nih ya. Turun ke bawah, harusnya nyamping, tapi saya ingin berikan komentar. Ya. Variabelnya di atas, kode, nama. Ingat yang berbeda cuma satu ya, ID jenis, yang lainnya sama. Yang kedua, yang ketiganya apa teman-teman? Kondisi gitu ya. Lihat di atas. Yang keempatnya apa teman-teman? Yang keempatnya adalah harga. Ini tanda tanya untuk yang keempat. Lalu stop. Teman-teman, stop. Sesuai nama variabel yang sudah di-define di atas. Ini tanda tanya kelima. Lalu ID jenis, bukan jenis ya, karena disimpannya oleh variabel ID jenis. Ini untuk tanda tanya ke-6, terakhir foto, ya dipas aja ya, karena kopinya masih aktif tadi. Foto ya, variabel foto, $foto untuk tanda tanya ke-7. Baik, kalau sudah di akhir ini nggak pakai koma nggak apa-apa teman-teman. Di akhir, kecuali nanti ada lagi. Ya, oke, ini akhir statement titik koma seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman kita ciptakan objek. Ya, sudah nih proses nih. Teman-teman, 3 kita proses. Ciptakan objek dulu. $obj, nama variabelnya sama seperti sebelumnya, nggak masalah karena beda file. Sama dengan new product. Ya, new product. Lalu new product teman-teman memanggil fungsi simpan. Ya, disimpan di produk. Nanti di dalam fungsi produk memanggil fungsi simpan seperti di dalam slide. Jika diklik tombol simpan kita belum menjalankan ini, berarti objek ya simpan data ini break karena menggunakan switch case. Sementara kita belum pakai ini dulu karena kita belum buat fungsi ubah dan belum juga membuat fungsi hapus, belum ada logic dulu. Berarti langsung teman-teman ini kita eksekusi. Gimana eksekusinya? $obj minus lebih besar panggil fungsi simpan. Nah, simpannya apa? Ada data array yang sama disimpan oleh variabel data sesuai tadi kelasnya $data. Nah, gitu ya. Sudah disimpan. Kalau sudah disimpan, langkah selanjutnya teman-teman di sini ada landing page. Ini kan masih di back end nih. Masih di back end artinya belum di view, belum di front end. Ini kan proses. Nah, proses harus nanti endingnya
ya, dilempar kembali ke view, yaitu ke halaman apa? Ke halaman produk. Nah, untuk landing page di dalam PHP dengan metode yang sudah di-define oleh PHP, yaitu header location, lalu nama hostnya, nama aplikasi. Nanti kalau sudah di hosting berarti cukup teman-teman memanggil nama apa namanya, nama domainnya, ya. Oke, teman-teman sama-sama, ya. Kita lanjutkan. Terakhir landing page-nya. Fungsi apa? Header. Header apa? Header location. Header location. Titik 2, index PHP. Kita belum menggunakan pretty URL ya. Tanda tanya halaman sama dengan produk. Gitu ya. Baik, teman-teman sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada masalah, tidak ada error. Kita eksekusi. Kita cek dulu. Sudah semua ya. Nama variabelnya oke. Ini ID jenis ya. Oke, terakhir foto sama. Baik, teman-teman kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita shift reload. Ya, misalnya teman-teman atau data produk dulu. Kita mau nambah ya. Misalnya produk AC ya, AC 111 untuk elektronik ya. Tambah. Kodenya misalnya AC 111. Nama produknya AC. Berapa PK misalnya? Ya AC aja deh, baru ya. Harganya 4 juta misalnya. Stoknya 2 ya, teman-teman. Jenis produknya apa? Elektronik. Fotonya kosongin nggak apa-apa. Atau kita kasih nama ac.jpg. Simpan. Ya. Oh, saya pakai 8080 ya, teman-teman. Mohon maaf. Sebenarnya sih udah kesimpan. Kita lihat nih. Di produk. Nah, sudah ada AC ya. Cuma karena kan saya potnya 8080. Tadi di sini belum ada 8080 ya. Ya. Oh, localhost ya. Indeks PHP 80. Nah, di sini sebutkan teman-teman ya. Header location ada yang kurang. HTTP localhost ya bla 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 bla. Oke. Ada yang kurang sedikit ya. Ini header location ya, lihat di slide-nya. Lalu teman-teman HTTP titik 2 / localhost. Karena saya nomor portnya beda. Kalau teman-teman nanti ya tidak berubah, langsung localhost saja ya. Kalau saya kan ada nomor port khususnya 8080. Baru teman-teman /index PHP ya, / apa? Halaman produk. Tadi sudah masuk sih. Cuma landing page-nya belum ke halaman produk. Saya ulang sekali lagi, teman-teman. Nah, ini not found, tapi di dalam database sudah masuk AC. Oke, gitu ya. Not found. Kita balik lagi, teman-teman. Dari shift reload dulu ya. Misalnya saya mau input, teman-teman, ya, Blender, barang elektronik BL00 111. Nama produknya Blender. Nah, second misalnya ya, barang second, ya hanya 200.000. Karena barang second ya. Stoknya ada 5 di toko. Ya, jenis produknya elektronik. Ini blender.jpg. Simpan. Oh, diarahkannya ke localhost 8080 dashboard ya. Tapi kita lihat dulu teman-teman. Masuk kan nih Blender. Masuk sih ya, cuma teman-teman header location-nya aja nih. Header location-nya harusnya ke situ ya. Index PHP, localhost. Oh, nama projectnya belum disertakan, ada yang kurang lagi ya. Nama projectnya apa teman-teman? appku ya, nggak apa-apa sekalian input data nih ya, / nah gitu ya. Saya simpan lagi. Nah, sekarang produk furniture deh yang belum ya teman-teman ya. Dashboard masuknya ya, tapi datanya udah masuk nih. Produk ya, ada AC, ada Blender. Misalnya sekarang kursi ya yang saya belum masukkan. Tambah, ada yang kurang tadi ya. Kursi, misalnya kursi belajar KB 111, namanya kursi belajar.
second lagi harganya murah, hanya misalnya 100.000. Stoknya ada banyak, ada 10 misalnya ya teman-teman, jenisnya furniture. Nah, ini filenya kursi belajar, kursi underscore belajar .php. Ya, simpan. Ya, indeks PHP, halaman produk ya. Localhost appku, indeks PHP, halaman produk. Coba kita lihat alamatnya. Oh, data produk. Ya, salah nama file lagi, tapi sudah masuk ya, teman-teman. Data produk halamannya bukan halaman produk. Di sini data produk. Harusnya kita lihat dulu tadi sebelum eksekusi. Data produk. Oke, halaman data produk. Saya simpan sekali lagi, teman-teman. Ya, tapi data sudah masuk ya. Data sudah masuk. Ya, kursi belajar, sekarang kursi makan. Apalagi satu lagi ya. Kodenya KM 111 kursi makan. Ini baru kondisinya, harganya misalnya 500.000 per pieces. Stoknya ada 6 misalnya ya, jenisnya furniture lagi, kursi makan. .jpg harusnya tadi ya. Nanti ada update kok ya. Nanti kita update ya. .jpg kursi teman-teman makan. Ya, simpan. Nah, gitu ya. Seperti itu. Baik teman-teman, nanti harusnya data yang baru masuk itu paling atas, berarti tambahkan query-nya order by ya. Order by, nanti akan tampil data yang baru di paling atas, jadi data baru tidak paling bawah. Maka di dalam modelnya teman-teman, di produk, nah untuk menampilkan data ditambah lagi query-nya apa teman-teman, order by. Klausa order by ini saya enter ya, order by dari tabel barang aja deh, produk saja deh. Produk yaitu ID secara descending. Iya. Kan yang paling akhir nanti paling awal gitu. Saya simpan ya. Jadi query-nya ditambahkan order by ya. Berdasarkan ID-nya secara descending. Kita tes sekali lagi, apa ya? Ini semakin banyak datanya. Misalnya kipas angin, saya mau tambah kipas angin, teman-teman. Berarti kodenya KP, misalnya KP 111 ya, 111. Nama produknya kipas angin. Kondisinya baru, harganya 500.000 misalnya ya. Stoknya ada 3. Jenisnya elektronik. Nama filenya kipas angin .jpg. Simpan. Nah, maka kipas angin paling atas karena tadi query-nya sudah diubah dengan order. Demikian teman-teman, pembelajaran tentang CRUD kita sudah berhasil teman-teman read dan terakhir ini create. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada video selanjutnya, yaitu update dan delete. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar PHP dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.